Satu kebiasaan yang akhirnya membantu saya untuk fokus dalam baca buku ya. Dulu setiap kali saya baca buku itu, saya tuh untuk fokus susah banget ya. Selalu ke distract. Kemudian katakanlah kalau misalnya baca satu paragraf itu, pasti saya ulang-ulang kembali. Kayak susah banget itu. Dan ini nggak sengaja ya saya menemukan sebuah kebiasaan yang saya temukan ini nggak benar-benar nggak sengaja, dan menurut saya ini akan mengubah bagaimana saya itu membaca buku. Dan mungkin kamu juga sering banget yang ngalamin hal ketika baca buku itu nggak fokus, kemudian selalu ke distract, selalu bolak-balik baca. Bagi sebagian besar orang mengatakan bahwa ya sebaiknya kita baca buku, apalagi baca buku yang sifatnya non fiksi ya, itu tuh sambil sambil catat isinya gitu agar kita bisa fokus dan kita bisa meresapi apa yang ada di dalam buku tersebut. Itu saran yang sangat masuk akal. Tapi dalam kondisi gini ya, kalau misalnya sekarang tuh saya tuh cuman pengen baca aja gitu ya, pengen benar-benar baca aja dan pengen fokus aja. Ya mungkin mungkin kalau sambil note taking tuh bisa membantu, bisa lebih paham ya. Tapi di posisi ini saya cuman pengen fokus dan pengen nggak ngantuk aja. Nah, saya menemukan sebuah kebiasaan ini di mana dulu ketika saya baca buku itu pasti selalu di sore hari atau di malam hari ketika mau tidur. Tentu saja ya ketika itu udah pasti ketika mau tidur udah ngantuk-ngantuk, dan itu justru malah susah banget untuk fokus. Bagi sebagian besar orang mungkin bisa fokus, tapi bagi diri saya itu susah banget fokus. Nah, nggak sengaja saya itu kemarin beberapa minggu ke belakang ya, saya tuh bangun pagi habis subuhan, habis sholat, kemudian saya coba baca baca buku. Dan ini contoh ya, bacaan yang saya baca beberapa minggu ke belakang. Ini 300 halaman, 300 halaman, dan udah mau selesai. Udah mau sekitar, mungkin kalau misalnya di persentase sekitar 80% ya. Sebuah hal yang sangat jarang saya lakukan. Dulu baca buku itu pasti di atas 1 bulan gitu ya. Dan ini cuma seminggu doang. Apakah karena bukunya bagus? Nggak juga, banyak buku-buku yang isinya lebih bagus dibandingkan buku ini ya. Menurut saya subjektif ya. Tapi ketika saya udah mengubah kebiasaan ini membantu saya dalam membaca itu bisa lebih fokus, dan yang jelas tuh tidak mengulang-ulang paragraf yang udah saya baca ya. Dan itu memang yang bikin saya itu dulu jadi lama banget baca ya, karena mengulang-ulang paragraf. Kebiasaan tersebut adalah, ya ini sebuah kebiasaan yang sangat sederhana. Saya membaca buku sebelum saya sarapan. Saya sempatkan 30 menit sampai 1 jam. Pokoknya pagi hari setelah sholat subuh sekitar jam 5 setengah 6, saya usahakan untuk baca buku. Dan it changed my life. Bener-bener kayak mengubah hidup bagaimana saya membaca buku ini ya. Mungkin bagi sebagian besar orang mengatakan bahwa ya mungkin karena sepi, mungkin karena energinya tuh masih maksimum, jadi kita bisa fokus. Tapi itu tidak saya sangkal ya. Itu tidak saya sangkal karena untuk energi tidak saya sangkal ya. Tapi kalau misalnya kita bicara soal sepi, ya saya tinggal di kampung, saya tinggal di desa. Mau pagi, siang, sore, malam, di sini tuh sepi, selalu sepi dan jauh dari keramaian. Jadi bukan faktor sepi ya. Tapi kalau energi mungkin bisa. Tapi yang benar-benar mengubah saya itu ketika saya mencoba untuk tidak sarapan. Dan benar-benar saya itu bisa sangat fokus. Sangat fokus. Nggak tahu ya, mungkin karena jadinya tuh kita tuh, kalau ada yang banyak mengatakan bahwa kalau kita udah sarapan, terutama sarapan nasi, itu tuh bikin gula darah kita naik dan bikin kita ngantuk, bikin kita nggak fokus. Itu mungkin sebabnya ya. Dan setelah saya cari tahu penyebabnya, ya memang itu ada hubungannya dengan itu. Dan ketika saya udah coba riset kecil-kecilan, ini karena sebuah hormon yang bernama ghrelin, di mana ketika kita dalam kondisi perut kosong, hormon ghrelin itu naik, memberikan sinyal bahwa kita lapar dan
meningkatkan kewaspadaan diri kita sehingga kita tuh jadi fokus, kita jadi lebih awas. Bayangkan kayak inilah, orang zaman dulu kan, orang zaman di era perburuan, mereka tidak pernah punya stok makanan seperti zaman sekarang ya. Jadi mereka tuh berburu untuk hari itu juga dan selesai habis hari itu juga. Jadi sepanjang hari mereka tidak makan. Dan ketika posisi mereka tidak makan itu, mereka justru lebih waspada. Karena mereka butuh fokus, butuh sebuah energi untuk mencari mangsa, mencari perburuan. Bayangkan itu terjadi di era zaman sekarang ya. Kayaknya kalau di era zaman sekarang susah karena stok makanan kita melimpah. Kita sangat mudah mengambil makanan. Kita tuh masih menggunakan tubuh dan otak yang sama dengan orang-orang zaman dulu, tapi lingkungannya itu masih tetap sama. Lingkungannya sudah sangat jauh berbeda maksudnya. Lingkungannya sudah sangat modern, tapi secara fisiologis, secara apa yang ada di dalam kepala kita, otak kita, itu masih sama dengan orang-orang di zaman perburuan. Dan makanya ketika saya mencoba untuk gak makan terlebih dahulu, itu benar-benar bisa fokus, benar-benar bisa awas. Yaitu adalah manfaat dari intermittent fasting ya. Manfaat dari, ya mungkin kalau misalnya Anda tahu fasting ya udah tahu manfaatnya ya. Tapi saya benar-benar rasakan ketika membaca. Dulu saya juga tahu bahwa ya dengan fasting kita tuh bisa fokus bekerja dengan pekerjaan yang sifatnya mikir ya, pekerjaan yang sifatnya intelektual ya, bukan pekerjaan yang sifatnya pakai tenaga. Karena saya tidak menyarankan kalau misalnya kerjaan Anda itu menggunakan tenaga atau fisik, saya sarankan untuk sarapan terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya pekerjaannya harus mikir, harus riset terlebih dahulu, harus baca banyak buku, sebaiknya jangan sarapan terlebih dahulu. Itu akan mengubah hidupmu, bagaimana kamu tuh bisa lebih fokus. Bagi sebagian besar orang mungkin udah tahu, tapi ini yang saya tuh baru tahu beberapa minggu ke belakang dan saya cukup telat mengetahui ini. Dan saya sangat suka dengan efek yang saya miliki, yang bisa membaca buku dengan lebih cepat dibandingkan diri saya sebelumnya. Bagi sebagian besar orang mungkin baca 300 halaman tuh bisa kayak 5 hari atau 4 hari ya. Tapi bagi saya yang dulu sampai sebulan lebih, ya prestasi yang cukup membanggakan bagi saya. Jadi ya itu yang pengen saya bagikan di video kali ini. Satu kebiasaan yang mengubah bagaimana saya tuh bisa fokus untuk membaca adalah membaca di pagi hari sebelum sarapan. Benar-benar sangat-sangat mengubah diri saya dalam memahami, dalam fokus membaca buku. Oke? Terima kasih sudah menonton video sampai sejauh ini dan sampai jumpa di video berikutnya.